Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku doakan masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Oke, amin. Oke guys, hari ini aku pengen ngebahas lagi tentang pinjaman online. Dan kita akan review 10 pinjaman online terbaik versi OJK. Dan ini akan membuat kita lebih gampang, lebih mudah dan cukup tidak merasa was-was ya jika dibanding menggunakan aplikasi pinjaman online yang non OJK, yaitu yang sering pakai neror-neror yang mungkin bunganya yang lumayan wow. Dan ada baiknya kalian harus melihat dan lebih jeli lagi mana-mana aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dan memiliki izin. Jadi oke guys, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe di channel ini, kalian boleh menekan tombol subscribe di channel ini secara gratis untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kita. Oke, langsung aja. Di sini kita udah ngecek satu persatu ya pinjaman online yang terdaftar di OJK. Dan nanti kalian bisa ngecek langsung di Android kalian di aplikasi Play Store ya, dan akan kita jelaskan dulu satu persatu apa aja sih 10 pinjaman online terbaik versi OJK terbaru. Dan buat kalian yang sekali lagi aku pengen ngingetin dulu terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah punya pengalaman untuk melakukan pinjaman uang online, ada baiknya kalian harus membaca dulu semua syarat dan ketentuan agar kalian tidak memiliki perasa penyesalan di belakang hari guys. Dan aku pengen ngasih tahu juga buat kalian yang belum benar-benar butuh, jangan pernah sesekali kalian melakukan pinjaman uang online atau pinjaman dengan orang lain. Karena konsekuensinya ketika kalian melakukan pinjaman uang, yang pertama itu adalah kalian harus wajib membayar hutang tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kalian melakukan pinjaman uang online, konsekuensinya ketika kalian telat dalam melakukan pembayaran adalah denda dan bunganya. Dan berapa persen bunga dan dendanya nanti kalian boleh cari tahu sendiri ya, berapa bunganya per hari, per minggu, per bulan ya, supaya nanti kalian bisa hitung-hitung budget kalian itu cukup enggak kalau untuk hanya membayar bunga ya. Dan sekali lagi kalian harus pastikan semua fintech itu atau pinjaman uang online itu harus sudah terdaftar di OJK supaya data-data kalian aman ya, nggak di-share seperti kejadian-kejadian sebelumnya yang ada di aplikasi pinjaman uang online yang tidak terdaftar di OJK. Itu mah kita doakan aja sama-sama supaya debt kolektornya yang mulutnya hampir semuanya barengan nggak sekolah, yaitu ya aplikasi pinjaman yang nggak jelas begitu ya guys. Jadi kita pengen nge-share dulu. Di urutan pertama itu ada aplikasi pinjaman uang online Danamas. Kita pengen ngecek dulu Danamas. Ya, ini dia. Wow ya, ini dia di urutan pertama itu ada Danamas Peer to Lending ya. Ini dia yang pertama ya, Danamas. Nanti kalian bisa ngecek sendiri ya. Ini di urutan yang pertama. Dan di urutan kedua itu adalah Investri. Ya, kita pengen lihat dulu Investri. Ya, ini dia. Ya, ini dia pinjaman online yang terbaik versi OJK yang kedua, Investri. Nanti kalian bisa langsung ngecek aja sendiri ya guys. Dan kalian boleh baca-baca dulu lah sebelum melakukan pinjaman uang online. Dan di urutan ketiga itu ada Amarta. Nama aplikasinya Amarta ya, seperti nama orang ya guys. Ya, ini dia ada Amarta ya. Ini pinjaman uang online yang terdaftar di OJK. Dan di urutan keempat itu ada Dompet Kilat. Kita pengen ngecek dulu Dompet Kilat. Ya, ini dia. Oke, nanti kalian boleh baca-baca saja dulu terlebih dahulu sebelum kalian mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman uang online. Jadi di Dompet Kilat ini ada urutan yang keempat itu namanya Dompet Kilat ya. Dan di urutan kelima itu ada namanya Kimo. Tulisannya biasa aja, Kimo. Ya, ini dia Kimo ya. Nanti kalian, wow, ini limitnya bisa sampai dengan 20 juta ya. Banyak juga ini. Nanti bisa kita review deh ini Kimo. Kira-kira apa aja nih persyaratannya. Kayaknya ini bagus ya kalau buat kalian yang modal-modal jualan ya. Ini bisa dipergunakan ya. Nanti kalian coba baca-baca sendiri dan aku nanti akan bantu review lagi. Ini banyak nih limitnya sampai 20 juta nih Kimo ya. Dan di urutan keenam itu ada toko modal. Toko modal. Kita pengen lihat dulu toko modal. Ya, ini dia toko modal. Sepertinya sih ini toko modal dia hanya untuk bahan bangunan ya kalau nggak salah. Tapi nanti kalian bisa langsung ngecek lah. Ini langsung dia kemana ya.
Dan ini udah ada di urutan ke-6 ya, padahal toko modal ya. Nanti kalian baca sendiri aja reviewnya dari ulasan yang ada di situ di toko modal ya. Dan di urutan selanjutnya itu udah ada di urutan ke-7, itu adalah uang teman. Ini aplikasinya sepertinya kalau uang teman, kalau menurut aku sih ini limitnya ya lumayan lah. Kalau buat pegangan ini limitnya ada yang sampai dengan 3 juta ya guys. Nanti kalian boleh baca-baca dulu dan review dulu aja sendiri bagaimana sih kalau dari komentar-komentar yang ada di bawah. Dan ini sudah terdaftar di OJK juga guys, ada di uang teman ya guys. Dan di selanjutnya ada di modalku. Kita pengen kepo dulu gimana sih ini modalku ini ya. Wow, ini juga wow ya, juga bisa dikatakan lumayan lah. Limit tertingginya ini 2.700.000 di modalku ya. Di modalku ini limit tertinggi 2.700.000. Nanti kalian bisa ngecek langsung. Ya, ini dia. Belum ada keterangannya ya. Yang banyak yang jelas gitu. Kita maunya kalau melakukan pinjaman uang online itu ya maunya di situ juga tertera jelas ya berapa bunga perharinya, berapa bunga keterlambatannya. Jadi kalau pinjaman onlinenya itu yang sudah ada pun kadang-kadang suka nggak jelas juga bunganya kan. Ada yang lebih dari sekian persen padahal yang ditulis di situ bunga selama setahun sekian persen, tapi kadang-kadang lebih. Dan di urutan ke-9 itu ada KTA Kilat. Kita pengen ngecek lu KTA Kilat. KTA Kilat yang mana ya ini ya, banyak ini ya KTA Kilat. Sepertinya kalau langsung KTA Kilat sih ini ya yang nomor 3 ya. Kita pengen lihat dulu. Ini limitnya sampai dengan 8 juta ini KTA Kilat. Nanti kita review, kita pengen coba dulu daftar nanti ya. Ini yang banyak-banyak begini, ini lumayan lah kalau buat bantuan modal usaha atau mungkin yang penting-penting ya. Ini dia, nanti kalian silahkan baca aja, kita hanya nge-review 10 pinjaman online terbaik ini ya. Versi OJK, dan ini udah kelihatan itu. Kalau yang sudah OJK mereka biasanya berani untuk menampilkan lambang OJK di situ ya. Itu kalian bisa lihat ada lambang-lambang OJK-nya 2 di situ ya guys. Itu dia. Dan nanti aku di akhir juga pengen nge-share apa sih perbedaan KTA yang udah OJK sama yang belum itu dan bagaimana cara membedakannya ya. Nanti sabar dulu, kita pengen nge-review dulu. Dan yang terakhir ini yang sedang viral, yang sedang banyak digunakan orang itu ada di Kredit Pintar. Ini dia langsung kelihatan nih Kredit Pintarnya guys. Jadi kita kemarin udah ada 3 kali atau 4 kali lah review tentang Kredit Pintar. Nanti kalian bisa ngecek di video-video sebelumnya tuh kita ada nge-review tentang dendanya juga. Nanti kalian bisa lihat nanti di video sebelumnya. Kalian searching aja di channel ini ya guys. Kalau ini sih sepertinya nggak banyak ini ya. Dan limitnya juga sampai 8 juta lumayan. Limitnya 8 juta. Bunganya 0,03% per hari, pencairannya cepat lebih kurang 24 jam, aman dan terpercaya ya. Pelunasannya mudah, customer service-nya juga membantu katanya. Jadi guys, di akhir channel ini aku pengen ngasih tahu ke kalian bagaimana sih caranya untuk membedakan pinjaman uang online yang sudah terdaftar OJK sama yang belum, yang legal sama yang ilegal ya. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri, dan biasanya kalian juga sering ya mungkin mendapatkan beberapa SMS tawaran dari pinjaman-pinjaman online yang nggak jelas itu ya, dan kalian akan dianjurkan untuk mengisi beberapa data. Biasanya melalui SMS juga banyak itu, kalian tinggal klik aja itu. Tapi aku saranin jangan diklik, apalagi itu dari nomor yang kalian nggak kenal. Bisa saja nanti semua data-data yang di handphone kalian secara otomatis dihacker atau tertransfer data-datanya ke aplikasi tersebut guys. Jadi nanti kalau di aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK itu, mereka itu tidak boleh menggunakan kontak yang ada di handphone kalian. Aplikasi itu hanya diperbolehkan untuk melakukan panggilan video dan memberikan SMS ya, atau rekaman video, tapi waktu untuk pendaftaran. Selebihnya dari situ nggak boleh. Jadi sekarang itu banyak yang ilegal itu memberikan teror ya, seperti
menakut-nakuti lah atau berbau ancaman mungkin. Nah, itu yang non OJK itu. Jadi kalau ada yang OJK yang masih melakukan itu, kalian bisa langsung laporkan saja supaya itu debt kolektornya disuruh sekolah lagi. Kalau sekarang itu debt kolektornya banyak yang nggak sekolah kalau pakai kata yang kasar, pakai ngancam-ngancam begitu ya guys. Jadi itu dia yang pertama, itu jangan biarkan mereka itu bisa mengakses kontak kalian. Jadi kalau secara otomatis, makanya kalau yang terdaftar di OJK itu nggak boleh dan mereka nggak menggunakan itu. Terus kalau yang sudah OJK itu, mereka itu bunganya juga nggak terlalu membunuh ya, seperti pinjaman-pinjaman yang dan kalian harus pastikan pinjaman online yang tenornya itu usahakan cari yang di 1 bulan. Ya minimal 2 minggu lah. Kalau yang 7 hari begitu tenornya jangan dipakai. Nggak enak itu, nanti udah bunganya besar, cara pembayarannya, cara penagihannya juga kasar ya. Itu biasanya yang kalau yang 7 hari itu. Terus aku saranin buat kalian yang pengen melakukan pinjaman uang online, usahakan cari yang tenor waktunya itu ya minimal 1 bulan atau 2 bulan. Seperti kredit pintar itu ada yang 2 bulan, modal nasional ada yang cicilan. Atau apa ya itu ya, ada satu lagi rupiah cepat juga, itu tenornya lama. Jadi nanti kalian bisa cari dulu ya, review dulu tenor waktunya yang mana yang lama. Kalau yang 7 hari tolak. Itu di samping bunganya besar juga kita bakal kelimpungan cari penggantinya lagi, karena secara otomatis ketika kalian telat membayar maka bunganya akan terus berjalan lancar. Jadi guys, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, kalian boleh tekan tombol subscribe di channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kita guys. Dan sekali lagi aku pengen ngingetin buat kalian yang belum benar-benar butuh untuk melakukan pinjaman uang online atau dengan orang lain, jangan pernah sesekali kalian melakukan pinjaman uang online atau dengan orang lain. Karena konsekuensinya ketika kalian melakukan pinjaman uang online, ketika kalian terlambat, kalian harus membayar denda dan bunganya. Itu ya guys. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan ya video ini bermanfaat untuk kita semua lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.